Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menginformasikan kabar yang sangat membahagiakan. Apa itu? Resmi nih guys. Kabar gembira di tengah pandemi. Seleksi CPNS kembali dibuka lagi. Siapkah kalian guys untuk mengikuti proses pendaftaran CPNS 2021? Mengutip dari halaman liputan6.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Badan Kepegawaian Negara BKN menargetkan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021 dibuka pada bulan April 2021. Wah, tinggal hitungan bulan lagi tuh guys. Kepala BKN Bima Haria Wibisana memperkirakan jumlah formasi untuk CPNS 2021 bisa dikumpulkan sebelum bulan Mei 2021. Target itu ditetapkan lantaran secara jadwal pelaksanaan seleksi harus bisa dimulai paling lambat pada Juni 2021. Menurut Pak Bima, untuk pelaksanaan tes CPNS dilaksanakan paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai, agar seluruh proses seleksi CPNS-nya sudah bisa diselesaikan bulan Desember. Nah loh, ayo jangan sampai kelewatan momen ini ya teman-teman. Lebih lanjut, Pak Bima menyampaikan BKN beserta Kementerian Pan-RB memang telah merencanakan untuk bisa menggelar seleksi CPNS pada 2021. Ini lantaran ada kebutuhan untuk formasi baru di tahun depan. Namun demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum formasi CPNS dapat ditetapkan. Pertama, tentu daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS untuk 5 tahun ke depan. Pemerintah berencana membuka lowongan formasi calon pegawai negeri sipil di tahun 2021. Nantinya penerimaan CPNS akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis. Berhubung pada tahun 2020 tidak ada penerimaan CPNS, bisa diperkirakan kuota untuk tahun ini akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum lanjut, kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sigit Suhem. Saya alumni CPNS tahun 2019 yang alhamdulillah bisa lulus tes seleksi CPNS dengan satu kali ikut seleksi CPNS langsung lulus. Sekarang saya sudah diangkat atau menerima SK menjadi PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor pemerintah. Nah, makanya itu melalui channel YouTube ini saya ingin sharing pengalaman kepada teman-teman terkait tips dan trik untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021 ini. Makanya teman-teman kudu coba ikut seleksinya. Tapi jangan cuma coba-coba, kudu dipersiapkan sebaik-baiknya ya, agar peluang lulus seleksi CPNS 2021 semakin tinggi. Yuk, curi start di awal untuk menghadapi seleksi CPNS 2021. Nah, ini angkatan saya ketika mengikuti diklat pelatihan dasar CPNS di Ciawi, Bogor. Semoga teman-teman yang menonton video ini saya doakan bisa sampai ke tahap ini juga. Nah, untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021, teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman sebaik-baiknya. Karena sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Thomas Alva Edison, keberuntungan terjadi ketika bertemunya kesempatan dengan persiapan. Nah teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui, kuota CPNS tahun 2021 akan diperkirakan lebih besar dari kuota penerimaan CPNS tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya atau tidak dibukanya seleksi CPNS tahun kemarin atau tahun sebelumnya.
Sehingga kebutuhan CPNS yang seharusnya dipenuhi dalam seleksi tahun 2020 tentunya harus dipenuhi dalam seleksi CPNS tahun 2021. Nah, melansir dari liputan6.com, pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS akan dibuka mulai April hingga Mei 2021. Dengan usulan kuota untuk instansi daerah mencapai 400.000 dan instansi pusat sekitar 100.000. Nah, bagi teman-teman yang pengen jadi PNS, segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mengingat tahun lalu tidak ada penerimaan CPNS sehingga kuota yang dibuka bakalan tumpah ruah. Akan tetapi, mengingat semakin banyak orang yang pengen jadi PNS, maka persaingan pun akan semakin seru dan kompetitif. Oleh karena itu, tentunya kita harus mempunyai cara untuk memenangkan kompetisi itu. Bagaimana caranya? Yuk, ikutin terus sharing pengalaman di channel YouTube ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tahapan pengadaan CPNS yaitu dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, sampai dengan seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk seleksi administrasi, teman-teman harus segera menyiapkan berkas yang dibutuhkan. Nah, setelah berkas yang dibutuhkan terkumpul, silakan teman-teman bisa mendaftar secara online di ssscn.bkn.go.id untuk mendapatkan kartu pendaftaran. Nah, dengan catatan pendaftaran resmi atau website sscn.bkn.go.id-nya sudah dibuka. Yang kedua, setelah mendapat kartu pendaftaran, silakan teman-teman mengupload dokumen pendaftaran yang terdiri dari ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, dan beberapa dokumen lain yang dipersyaratkan. Setelah dokumen diupload, kemudian dokumen akan diverifikasi oleh panitia penyelenggara penerimaan seleksi CPNS tahun 2021. Nah, teman-teman tinggal menunggu pengumuman resminya atau pengumuman kelulusan hasil dari seleksi administrasi tersebut. Nah, berikut dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan seleksi administrasi. Yang pertama, EKTP. Nah, data di EKTP-nya harus benar, harus sama antara data EKTP dan ijazah. Yang kedua, tentunya ijazah baik SMA maupun ijazah pendidikan terakhir kalian. Nah, dan ijazahnya itu harus terdaftar di Dikti. Nah, teman-teman bisa ngecek dengan menggunakan nomor ijazah teman-teman. Yang kedua, tentunya ada akreditasi kampus. Nah, surat pernyataan akreditasi kampusnya. Yang kedua, transkrip nilai. Yang selanjutnya transkrip nilai. Ya, terus kartu keluarga dan foto. Biasanya 4x6 background merah. Nah, tapi masing-masing instansi biasanya berbeda. Tinggal kita tunggu pengumuman resminya saja. Nah, selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman akan melanjutkan ke seleksi tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini atau yang sering kita kenal dengan SKD, ada 3 komponen tes yang akan diuji. Yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua tes intelijensi umum atau TIU, yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, nantinya di video atau di channel YouTube ini kita akan membahas masing-masing jenis tes ini, baik TWK, TIU maupun TKP. Nah, setelah teman-teman mengerjakan soal-soal yang ada dalam seleksi SKD, maka hasil atau nilainya langsung akan muncul pada saat itu juga. Dan ketika teman-teman keluar dari ruangan setelah mengerjakan seleksi SKD, maka panitia sudah menyiapkan sebuah layar besar untuk menampilkan nilai-nilai dari peserta yang lain, sehingga teman-teman bisa menghitung sendiri atau memperkirakan peluang lolusnya teman-teman dari seleksi SKD. Dan jika teman-teman lolos dalam seleksi SKD, maka akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, kompetensi bidang itu sendiri terdiri dari tes substansif bidang, tes psikotes, dan wawancara. Nah,
di masing-masing instansi berbeda-beda. Ada yang seleksi kompetisi bidangnya cuma tes substansif bidang saja, tanpa ada psikotes, tanpa ada wawancara. Ada instansi yang menerapkan tes substansif bidang dengan wawancara. Ada instansi yang menerapkan ketiga-tiganya, tes substantifnya, psikotesnya, dan wawancara. Nah, makanya tergantung instansi yang teman-teman lamar terkait seleksi kompetisi bidang ini. Dan seleksi kompetisi bidang ini juga terkait dengan tes substantifnya juga menggunakan CAT seperti dengan tes seleksi SKD. Nah, seperti itu. Oke, setelah teman-teman tahu tahapan seleksi CPNS, yang mana ada seleksi administrasi, seleksi kompetisi dasar, seleksi kompetisi bidang, maka tentunya teman-teman jika pengen lulus maka harus mempersiapkan, maka harus belajar dari sekarang. Nah, yuk belajar bareng SKD dan SKB. Oke, teman-teman, ditunggu video dari saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.